إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah kali ini, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, sehingga dengan kenikmatan yang Allah berikan itu kita dapat melangkahkan kaki kita menuju masjid ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban yang telah ditetapkannya, yaitu melaksanakan ibadah salat Jumat. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap khatib yang berdiri di sini akan selalu mengingatkan kepada jemaah untuk senantiasa memelihara dan meningkatkan nilai ketakwaan, dan itu adalah salah satu rukun dari khutbah Jumat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan masalah ketakwaan ini menyampaikan sebuah hadis yang padat, singkat, tetapi memiliki makna yang dalam dan penting bagi kehidupan kita ketika kita meniti kehidupan dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada, dan iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapusnya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah mengatakan, hadis ini adalah hadis yang agung. Di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hak-hak Allah dan hak-hak hamba. Hak Allah yang disebutkan adalah bertakwa kepadanya dengan takwa yang sebenarnya, yaitu menjaga diri dari murka dan azab Allah dengan menjauhi larangannya
dan menjalankan perintahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan 3 hal penting. Yang pertama, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja. Takwa secara bahasa berasal dari kata waqa, yaqi wiqayatan. Artinya berlindung, menjaga, menghalangi atau membuat halangan. Secara bahasa ittaqillah berarti jadikanlah ketaatan kepada Allah sebagai pelindung antara dirimu dan murka serta azabnya. Haitsu ma kunta mencakup kata haitsu ma, tempat apapun, keadaan apapun, waktu apapun, maka ittaqillah haitsu ma kunta artinya jadikanlah ketaatan kepada Allah sebagai pelindung dari murka dan azabnya di mana saja, apapun keadaannya dan kapanpun waktunya. Ketakwaan tidak boleh dibatasi oleh ruang dan waktu. Takwa bukan hanya saat di masjid atau saat dilihat orang, tetapi juga saat kita sendirian di kamar, di kantor, atau di keramaian pasar. Inilah maqam muraqabah, atau selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "Alam ya'lam bi anna Allah yara." Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala sesuatu? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketakwaan juga tidak boleh ditinggalkan karena alasan kondisi atau keadaan atau berubahnya status kita. Wujud ketakwaan saat diberi nikmat adalah dengan syukur. Apapun itu bentuk nikmat yang Allah berikan, baik itu kekayaan, jabatan, kesehatan, maka sebagai wujud syukurnya adalah menggunakan seluruh kenikmatan yang Allah berikan dalam rangka ketaatan, bukan dalam rangka kemaksiatan. Wujud ketakwaan saat diuji atau diberi musibah adalah dengan bersabar dan ridha terhadap ketetapan yang telah Allah berikan. Wujud ketakwaan saat terjerumus dalam dosa adalah dengan bertaubat. Tidak ada manusia yang luput dari dosa. Maka wujud ketakwaan jika pada posisi berdosa adalah segera bertaubat. Bahkan wujud ketakwaan di saat seorang hamba dalam keadaan bertakwa adalah meyakini bahwa semua ketaatan yang ia lakukan semata-mata hanya karena anugerah dan kasih sayang Allah kepadanya. Tidak ada kemampuannya mencapai semua itu kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pencapaian kemuliaan manusia hakikatnya bukan banyaknya harta, tingginya jabatan, atau kekaguman manusia terhadapnya. Akan tetapi jika Allah mengakui bahwa dia adalah manusia yang mulia, dan itu semua dicapai melalui ketakwaan, sebagaimana firman Allah, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wasiat yang kedua yang disampaikan dalam hadis tadi, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah
perbuatan dosa, perbuatan buruk dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Tidak ada di antara kita ini yang bersih dari dosa. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita agar mengiringi perbuatan buruk dengan perbuatan baik sebagai penghapus dari keburukan-keburukan yang kita lakukan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan ada seorang laki-laki menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita di dalam sebuah kebun. Lalu aku melakukan segala sesuatu terhadapnya. Hanya aku tidak menyetubuhinya. Aku menciumnya dan memeluknya. Lain itu tidak. Maka hukumlah aku menurut apa yang engkau sukai." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab sepatah kata pun karena menunggu jawaban Rasulullah tidak kunjung datang. Lalu laki-laki itu pergi. Ketika laki-laki itu pergi, Umar radhiyallahu anhu yang berada di samping Rasulullah berkata, sesungguhnya seandainya dia diam saja terhadap apa yang dia lakukan, niscaya Allah maafkan dan menutupi perbuatannya. Pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikuti kepergian laki-laki itu. Setelah agak jauh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Panggil kembali laki-laki itu." Maka sahabat memanggilnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan sebuah ayat Quran surat Hud ayat yang ke-114. Wa aqimis salata tarafayn nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayiat dzalika dzikra lidzakirin. Dan dirikanlah salat itu pada kedua tepi siang dan pada bagian permulaan malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan perbuatan-perbuatan buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Fuad mengatakan menurut riwayat yang lainnya bahwa Umar bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, apakah ayat ini khusus turun baginya?" Maksudnya laki-laki tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bal linnasi kafah." Tidak, bahkan itu untuk seluruh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ju'ilatis salawatu kafaratan lima bainahunna, fa innallaha qala innal hasanat yudhibnas sayiat." Salat-salat itu dijadikan sebagai penghapus dosa yang dilakukan di antaranya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu menghapus dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khams wa jum'ah ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffarat ma bainahunna idza jtunibatil kaba'ir." Salat 5 waktu dan salat Jumat hingga Jumat berikutnya dan bulan Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah penghapus semua dosa yang dilakukan di antaranya selagi dosa-dosa besar ia hindari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini adalah anugerah bagi kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama kita menjauhi dosa-dosa besar, maka jangan khawatir, kita lakukan salat, maka insyaallah salat itu sebagai penghapus antara dosa-dosa kita. Yang ketiga, wasiat Nabi, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Akhlak mulia adalah bukti ketakwaan. Ia adalah identitas keimanan yang terpancar keluar dari hati yang bersih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in yudha'u fil mizan aqallu min husnil khuluqi wa inna sahiba husnil khuluqi la yablughu bi darajata sahibi shaum was salat." Tidak ada sesuatu amalan yang jika diletakkan dalam timbangan mizan lebih berat dari akhlak yang mulia. Sesungguhnya orang yang berakhlak mulia bisa menggapai derajat orang yang rajin puasa dan rajin salat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selaku khatib, kami berwasiat, berhati-hatilah dengan perkara manusia, karena yang akan berat hisabnya kelak adalah perkara kita dengan sesama manusia. Maka perbaikilah akhlak kita sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsara ma yudkhilun nas al-jannah faqala taqwallah wa husnul khuluq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai perkara yang banyak memasukkan seseorang ke dalam surga. Beliau menjawab, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Dan perkara akhlak yang buruk juga banyak menyebabkan kita masuk ke dalam neraka. Dalam hadis yang sering disampaikan oleh para khatib, yaitu hadis tentang orang yang bangkrut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Atadrunal muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu?" Lalu para sahabat menjawab, "Al-muflisu fina ma la dirham wala mata." Orang yang bangkrut di antara kami itu, ya Rasulullah, adalah orang yang tidak punya uang dan tidak punya harta. Beliau kemudian melanjutkan sabdanya, "Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salat, pahala puasa, pahala zakat, namun ia pernah mencaci ini, menuduh itu, memakan harta si ini, menumpahkan darah si itu, dan memukul si ini. Maka diberikanlah pahala-pahalanya kepada mereka yang dizalimi. Jika pahala-pahalanya habis sebelum seluruh hak mereka ditunaikan, maka dosa-dosa mereka diambil lalu dibebankan kepadanya. Kemudian tak tersisa apa lagi kecuali dosa. Kemudian ia dilemparkan ke dalam neraka. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu yaghfir lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di kesempatan khutbah yang kedua ini saya mengingatkan kembali tentang pentingnya wasiat Nabi tadi. Yang pertama, bertakwalah kepada Allah di mana saja. Yang kedua, jika kita terlanjur berbuat dosa, maka jangan putus asa. Iringilah perbuatan dosa itu dengan kebaikan-kebaikan. Insya Allah kebaikan itu akan menghapusnya. Yang ketiga, berhati-hatilah dengan perkara manusia. Karena rupa-rupanya inilah yang akan menjadi berat urusan kita kelak di yaumil qiyamah. Selanjutnya, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad
كما صليت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقه وجله أوله وآخره سره وعلنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.